Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Miftahul Asrarwadikram. Saya dari kelas PTKE 2021 dengan NIM 210 209 502 127. Di sini saya akan mensimulasikan kegiatan belajar mengajar untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah strategi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baiklah, pada pertemuan kali ini menjelaskan tentang mata pelajaran yaitu teknologi pengkantoran, di mana pada hari ini kita akan menyampaikan materi terkait tentang e-commerce atau transaksi online. Sebelum Bapak mulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, untuk sebelum memulai mata pelajaran pada hari ini, kita akan melakukan absensi dulu. Dan Bapak telah mengirimkan linknya itu di Google Form. Jadi untuk anak-anak silakan untuk melihat handphonenya atau perangkatnya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, jika telah selesai absensinya, Bapak akan menjelaskan sedikit materi tentang transaksi online. Baik, Pak. Baiklah, Bapak akan menjelaskan tentang indikator pencapaian kompetensi pada mata pelajaran teknologi perkantoran pada materi transaksi online. Yang pertama itu terdapat menjelaskan pengertian transaksi online. Yang kedua, mengemukakan regulasi atau undang-undang ITE. Yang ketiga, menguraikan jenis-jenis transaksi online. Yang keempat, yaitu menguraikan prosedur atau transaksi online dan sesuai dengan pembelian atau penjualan dengan SOP, standar operasional. Adapun indikator penilaian pada mata pelajaran kali ini dengan materi transaksi online, yaitu yang pertama, uraikan penjelasan transaksi online yang terdapat pada pengetahuan dengan tes tertulis nantinya dengan bobot 100. Yang kedua, bagaimana banyaknya cara transaksi online dan jelaskan apa saja yang kalian ketahui tentang transaksi online ini dengan bobot 100 juga. Selanjutnya, kriteria penilaian pengetahuan. Yang pertama itu 1 sampai 4 dengan skor 0 bila tidak menjawab. Selanjutnya skor 25 bila jawabannya salah. Selanjutnya skor 60 bila jawabannya kurang benar. Selanjutnya skor 85 bila jawabannya mendekati jawaban yang benar. Dan yang terakhir itu skornya 100 jika jawabannya benar dan tepat. Transaksi online yaitu suatu kegiatan yang menggunakan perantara bank untuk melakukan antara pihak penjual atau pembeli. Biasanya transaksi online ini terjadi melibatkan penjual dan pembeli itu secara online. Apalagi di zaman sekarang ini itu serba online. Jadi kita dimudahkan dari teknologi untuk bagaimana memudahkan manusia dalam melakukan transaksi jual beli. Contohnya transaksi online ini yaitu terdapat beberapa di antaranya ya, ada pada produk Grab itu terdapat GoPay dan beberapa macamnya itu bisa digunakan. Kita bisa menggunakan perangkat handphone saja untuk membayarkan jika kita membeli sesuatu ataupun kita menggunakan e-commerce, di mana pada e-commerce ini contohnya yang
ada pada produk Grab itu terdapat GoPay dan beberapa macamnya itu bisa digunakan. Kita bisa menggunakan perangkat handphone saja untuk membayarkan jika kita membeli sesuatu. Adapun manfaat dari transaksi online ini itu bisa memanfaatkan jangka waktu dari produksi, di mana ketika kita melakukan transaksi online itu biasanya tidak memerlukan atau menambahkan waktu yang lama karena kita menggunakan aplikasi. Sedangkan aplikasi itu bisa terjadi atau bisa kita lakukan itu melalui kurir, sehingga barang yang kita sudah pesan di dalam suatu aplikasi e-commerce ini dapat menghubungi kurir-kurir tertentu, contohnya kayak JNT, JNE dan segala macam, dan kita tinggal di rumah untuk atau bagaimana barang itu sampai ke rumah kita hanya tinggal di rumah dan menunggu kurir tersebut. Selanjutnya, manfaat selanjutnya yaitu dapat meningkatkan market explore atau pangsa pasar, di mana pada transaksi online ini yang membuat orang di seluruh dunia ini dapat memesan dan membeli. Baiklah, itulah tadi pemanfaatan dari jika kita menggunakan transaksi online. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, atau bisa juga disebut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik. Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini, baik dari wilayah Indonesia itu sendiri maupun di luar negeri, itu bisa terancam atau ada hukuman dalam penegakan hukum di Undang-Undang ITE ini. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pemanfaatan dari Undang-Undang ITE itu sendiri. Yang pertama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, di mana pada manfaat ini terkandung yaitu bagaimana masyarakat Indonesia dapat mengetahui informasi-informasi apa saja yang terdapat di belahan dunia. Yang kedua yaitu mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana pada manfaat ini kita bisa memanfaatkan perekonomian bangsa Indonesia dengan menjual produk-produk yang terdapat di dalam negeri. Contohnya kita bisa menjual batik atau kerajinan-kerajinan lainnya. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, di mana jika kita menggunakan Undang-Undang ITE ini, itu kita bisa melakukan transaksi yang efisien. Baiklah, untuk saat ini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baiklah, jika tidak ada yang mau ditanyakan, maka kita akan lanjut dengan grup WhatsApp saja. Selanjutnya, untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu transaksi online ini bagaimana kita dapat melakukan dengan memberikan kemudahan-kemudahannya. Salah satunya dengan ketika kita bertransaksi jual beli di e-commerce itu bisa memudahkan, tetapi ada juga minusnya atau negatifnya. Terkadang kita juga bisa disalahkan, ataukah yang penjual atau yang membeli itu
bisa saja terdapat kesalahan dalam pengirimannya ataupun yang lain-lain. Baiklah, itulah tadi kesimpulannya. Dengan mengucap hamdalah, Alhamdulillah. selesai sudah selesai sudah kelas kita hari ini, yaitu tetapi satu yang Bapak akan pesankan kepada kalian semua, yaitu tetap jaga kesehatan dan Pak. stay healthy. Makasih Pak. Dan selanjutnya, Bapak lupa juga tanyakan, yaitu mengenai tugas-tugas evaluasi yang akan nantinya masuk di Google Form. Aduh, iya Pak. Itulah materi atau penyampaian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan minal kalam wa turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Iya Pak.